Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kaprodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Sodirin SEMM, bersama Ibu Kaprodi Magister Hukum, Dr. Dwi Putri Melati SHMH CME dari Program Magister Universitas Sang Bumi Ruwajurai. Ini kita lanjutkan. Yang menarik pemirsa terkait soal bagaimana proses perkuliahan magister di Universitas Sang Bumi Ruwajurai. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Sodirin dan Ibu Dr. Dwi Putri, baik di sesi 1 dan sesi 2. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Ya, Pak Dr. Sodirin, ini juga supaya pemirsa juga Tegar TV itu mengenal lebih, mana tahu juga ada yang berminat untuk kuliah pasca sarjana khususnya, baik di Magister Manajemen dan Magister Hukum. Apalagi seperti Pak Dr. Sodirin katakan tadi, masih ada waktu nih, akhir Oktober sampai Oktober ya. Karena memang kata Bu Dwi itu juga nanti setelah itu dilaporkan ke L2 Dikti dan sebagainya. Silakan Pak Dr. Sodirin. Ya. Pasca sarjana MM itu menerima sampai tanggal 30 sampai akhir Oktober. Kemudian ada yang kalau melalui MUU, MUU mahasiswa itu dipotong 2 juta. Artinya Bang, kalau calon mahasiswa pasca sarjana yang berminat di Magister Manajemen berasal dari perusahaan yang sudah MOU dengan Universitas Sang Bumi Ruwajurai, itu dapat diskon 2 juta. 2 juta. Baik juga dari pemerintah daerah, Pak. Ya, pemerintah daerah, kabupaten kota yang sudah MOU dengan Universitas Saburai itu akan mendapatkan diskon 2 juta dari jumlah seluruhnya SPP itu 16 juta setengah, 16 juta 500, Pak. 16 juta 500. Itu sampai sampai lulus, Pak. Sampai terus selesai. Diskon jadi 14 itu. Jadi 14 juta setengah, 14 juta 500. Selesai dalam waktu tadi 18 bulan tadi. 18 bulan rata-rata kita 18 bulan selesai. Jadi kalau ada saudara, teman, sahabat yang akan masuk di pasca sarjana baik MH maupun MM itu insya Allah itu bisa tepat waktu 18 bulan selesai lulus. Kalau soal biaya itu jadi 14 juta itu sama dengan Magister Hukum atau bagaimana? Sama. Kalau udah MOU tadi teh. Sama. Jadi sebaiknya MOU dulu biar murah, ada diskonnya. Atau memang sudah semua pemerintah daerah atau perusahaan dianggap sudah MOU ya? Ada beberapa, Pak, yang belum ya. Tetapi dari lembaga pengembangan Saburai dengan dari rektorat itu selalu mengadakan MOU ke kabupaten-kabupaten, bahkan di Bengkulu kalau nggak salah ya, Bengkulu juga ada MOU-nya, Pak. Jadi MOU, dan dari Bengkulu yang kuliah juga nanti ada diskonnya kalau ada MOU-nya gitu, Pak. Gitu. Itu saya dengar ini Pak Sodirin yang dapat diskon atau beasiswa ini selain dari MOU itu ada banyak juga kayak alumni. Itu gimana sih jelasnya, Pak? Alumni? Iya, alumni S1 atau yang alumni dari Universitas Saburai, Sang Bumi Ruwajurai, baik ekonomi, hukum, teknik dan FISIP, jika mau melanjutkan ke pasca sarjana baik MM maupun MH itu ada potongan 1 juta, Pak. 1 juta. Jadi khusus untuk alumni S1 Sang Bumi Ruwajurai. Jadi ada kemudahan lah ya. Yang mudah-mudahan alumni S1 melanjutkan ke S2-nya di Sang Bumi Ruwajurai. Iya. Ada ini untuk tahun ini ada 3 atau 4 dari ekonomi tuh, Pak, masuk ke MM Saburai. Ada yang lanjut gitu. Ya, Pak Sodirin dan Ibu Dwi, menarik. Terkait soal mungkin juga kalau biaya RPL pasca ini, karena di Magister Manajemen ini ada RPL, itu mungkin juga berbeda atau bagaimana ya, Pak? Sama, Pak. Jadi biayanya sama, 16 juta setengah atau 16 juta 500. Jikalau RPL itu dari MUU itu 14 juta 500.
Tetapi kan lebih singkat. Kalau RPL itu lebih singkat masa tempuhnya. Masa tempuh pendidikan itu 1 tahun kalau di pasca sarjana Saburai, Saburai. Karena jalurnya jalur RPL. Gitu. Pak Sodin, soal jam kuliah dan sebagainya itu Kita kalau pasca sarjana itu hari apa aja? kita kuliah di hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu dari pagi sampai menjelang malam. Jadi Itu yang- kita full. Jadi setiap pertemuan itu 3 SKS itu kita dur sampai 150 menit. Jadi setiap pertemuan. Jadi dari pagi sampai menjelang malam itu, Pak. Itu juga dengan magister hukum itu bagaimana, Bu? Kalau magister hukum memang ya, kalau dari mahasiswa MOU memang kita beberapa empat angkatan ini memang banyak yang MOU gitu kan, dari beberapa kantor organisasi advokat, kemudian Betul, juga kantor advokat, dan juga seperti LBH yang lain gitu, Pak. Di sini kan ada IKADIN, kita kebetulan kita MOU juga dengan IKADIN, kemudian juga MOU dengan PPKHI, kantor WFS, kantornya Ahmad Handoko, dan juga beberapa yang lain gitu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau perkuliahan itu kita Sabtu, kita dilaksanakan pada hari Sabtu ya, dari pagi sampai selesainya sampai malam. Seperti itu. Sabtu ya untuk program Sabtu. pasca itu ya. Iya. Pak Dr. Sodir, ini juga yang menarik juga yang perlu dijelaskan kepada pemirsa itu proses perkuliahan itu bisa ada kuliah tatap muka atau online, terus ada field trip atau itu gimana jelasnya? Iya, proses perkuliahan itu kalau yang tatap muka reguler itu 100% tatap muka, Pak ya. Jadi di hari Sabtu itu dari pagi sampai menjelang malam ya. Kemudian kalau yang eksekutif itu 50% itu online dan 50% tatap muka. Kemudian ini kita memang ada kewajiban untuk field trip. Jadi itu semester berapa? di semester 2. Semester 2 kita sudah field trip, Pak. Jadi ke perusahaan. Dan kalau di MM ini, Pak, karena menerapkan mata kuliah yang sudah ditempuh, ini misalnya ekonomi manajerial, tentang manajemen keuangan, kemudian pemasaran. Jadi kita ada 3 lokasi yang harus kita kunjungi. Yang pertama adalah industri, yang kedua itu perguruan tinggi, dan yang ketiga itu pemerintah kabupaten di Jogja, di Jawa Tengah ya. Ini kita ke Jogja, ke Solo, ke kabupaten Kendal ya. Kabupaten itu selama ini field trip ke sana ya? Iya. Jadi kan kita banyak ini dari Pemda, Pak, mahasiswanya. Jadi ke sana field trip ke pemerintah kota dan kabupaten. Jadi ada kemarin itu kita ke Pemkot Yogyakarta. Kemudian ke Gunung Kidul. Ya. Kemudian kita rencana mau ke Sleman. Dan juga perguruan tingginya kita ke Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian di Jagajana Malang ya, ke Cirebon ya, Pak. Kemudian kita juga di industri, Pak. Jadi industri kemarin pernah ke Jamu Sidomuncul, ya. Kemudian ke PT Sritek, ya, karena Sritek itu Jawa semua, iya di Solo, Pak. Jadi PT Sritek ini kan ada 128 negara, ya, ternyata mengambil produk dari Sritek. Ya, jadi kita mempelajari tentang manajerialnya, Pak, tentang kepemimpinannya. Bahwasanya kok zaman krisis moneter itu tidak melakukan PHK. Itu kita pelajari, kita simak di Sritek itu. Itu semester 2 field tripnya, Pak? Iya, di semester 2. Kalau tesisnya semester 4 ya? Iya, semester 4.
Menarik itu, Sodirin. Kalau di Magister Hukum ini, Bu Dr. Dwi ini, Iya. field trip atau bagaimana proses kuliah? Kalau di Magister Hukum kita ada mata kuliah Pak, namanya seminar hasil studi lapangan. Oke. Gitu. Jadi itu mata kuliah field trip. Jadi studi lapangan kita. Nah di situ juga poinnya adalah mahasiswa dituntut untuk melakukan penelitian mini. Gitu. Penelitian mini artinya keluarannya adalah bentuknya karya ilmiah. Karya ilmiah itu nanti diseminarkan seperti itu. Nah field trip itu studi lapangan itu adalah terkait di situ nanti mahasiswa dituntut untuk mencari tahu gunanya untuk mendukung penelitian mini yang dibuat di mata kuliah itu tadi. Jadi hampir sama tadi kita kunjungan ke beberapa tempat gitu kan. Karena memang konsepnya Magister Hukum ini adalah wawasan hukum dan teknologi berbasis entrepreneurship. Jadi juga berkaitan dengan lingkungan, kemudian juga bisnis dan juga pemerintahan gitu kan. Terkait dengan output dari Magister Hukum ini. Jadi kalau kita field trip itu ya misalnya ke perusahaan atau juga kita ke universitas perguruan tinggi, kemudian juga ke tempat wisata seperti itu adalah kaitannya adalah bagaimana aspek hukumnya, gitu kan yang melihat aspek hukumnya, baik itu secara di bisnis maupun di pemerintahannya, kemudian juga dari aspek akademiknya. Gitu. Jadi mahasiswa itu ya selain field trip mereka juga meneliti terkait dengan aspek hukum yang mereka kunjungi. Contoh kemarin kita field trip ke pertama itu udah. Iya. Kemarin. Kita ke Jogja, Malang. Kita kunjungan ke Keraton, kemudian juga kemarin itu kemana ya? Seritek dan juga Muhammad Unisma. Universitas Islam Malang gitu kan. Jadi di situ ya kita ke perguruan tinggi, kita menjalin kerjasama. Kerjasamanya di situ ya satu jurnal, kemudian juga rekognisi dosen, tukar menukar pengajar dan juga narasumber gitu kan ketika kita melakukan seminar. Dan juga PT Stritek juga kita belajar aspek hukum di dunia bisnisnya seperti apa, di dunia ketenagakerjaan, hukum tenaga kerjaan, dan terkait dengan perizinan entrepreneurship juga dengan AMDAL-nya seperti apa, seperti itu. Dan juga kalau satu lagi keraton, bagaimana otonomi daerahnya gitu. Itu juga yang menjadi kajian di dalam hukum. Dan itu nanti yang jadi outputnya adalah bentuknya adalah karya ilmiah dari mahasiswa ini tadi untuk diseminarkan. Makanya mata kuliah adalah seminar hasil studi lapangan. Gitu. Dr. Dwi Putri Melati dan Pak Dr. Sodir. Terakhir ini Pak Dr. Sodir ini dan Ibu Dr. Dwi Putri. Ini soal martikulasi itu biasanya gimana sih kalau pasca sarjana itu Pak Dr. Sodir? Matrikulasi. Ya. Jadi matrikulasi itu penyegaran, Pak. Iya. Jadi penyegaran mata kuliah yang misalnya backgroundnya SH, masuk MM, jadi penyegaran mata kuliah di manajemennya. Kemudian sekaligus itu ada kuliah umum, Pak. Jadi matrikulasi, kemudian kuliah umum, dan pengenalan lingkungan kampus juga, kemudian mengenalkan fasilitas yang ada, kemudian mata kuliahnya berapa, SKS-nya berapa, tata cara administrasi akademik dan kemahasiswaannya bagaimana, itu disampaikan pada waktu matrikulasi. Gitu ya. Karena kalau misal kuliahnya tadi Oktober ini ya, penutupan tadi mungkin. Ya. Matrikulasi pasca sarjana itu tanggal 4 November, Pak. Ya. Awal November. Iya, awal November. Disitulah kuliah umum, matrikulasi, penyamaan persepsi. Iya, penyamaan persepsi. Kalau di Fakultas Hukum sendiri gimana matrikulasi? Kalau matrikulasi itu ya hampir sama tadi, penyegaran, pengenalan kepada mahasiswa baru terkait kurikulum apa yang ada di Magister Hukum, mata kuliah apa, kemudian mereka akan bertemu dengan dosen siapa saja, gitu kan, terkait dengan hal-hal itu, dan juga memang disertai dengan kuliah umum. Seperti itu. Nah kebetulan kan kayak kurikulum seperti MH sekarang ada 39 SKS seperti itu. Tapi kan ini kita ada peraturan baru keluar
Permendikbud ya, Iya. Permendikbud itu kan akan ada perubahan. Jadi kita juga sudah mulai berpikir nih nanti, karena 30 kalau tadinya minimal 36 SKS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sekarang ini sudah naik jadi 54 SKS gitu kalau dari Permendikbud. Jadi ya kita diberi waktu maksimal 2 tahun untuk menyesuaikan itu gitu. Jadi kedepannya mungkin 1 tahun tidak sampai 2 tahun kita akan berubah kurikulum lagi, menyesuaikan dengan Permendikbud yang ada. Nah itu dia matrikulasi itu tadi memperkenalkan produk kita apa gitu, seperti kurikulum kita apa gitu kan. Sekarang kita masih ada kurikulum yang 39 SKS, yang itu yang kita kenalkan. Nah ketika nanti berubah berarti yang kita kenalkan juga kurikulum nanti yang berlaku saat nanti. Baru ya. Iya. Ya Pak Dr. Sodirin dan Ibu Dr. Dwi, ini nggak terasa juga waktu ini. Kita sudah berada pada penghujung sesi ketiga. Ya kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita menarik ini bersama Bapak Kaprodi, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Bapak Dr. Sodirin SEMM bersama Ibu Kaprodi Magister Hukum, Ibu Dr. Dwi Putri Melati SHMH CME. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.